mati. Ustaz ada doa dan saya selalu juga berdoa macam ini. Yang bunyinya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada-Mu ya Allah. Dan yang jahat itu datang dari diri kami sendiri. Oleh sebab itu ampunilah dosa kami di atas kealfaan kami. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, sebab Qadariyah beranggapan yang baik hanya datang dari Allah dan yang jahat dilakukan oleh yang empunya diri. Tiada kaitan daripada kekuasaan atau takdir Allah. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ustaz jawab ketika itu, bagus pertanyaannya. Nanti Ustaz akan jawab sebab akan jawab dalam kuliah. Penjelasannya macam ini. Hadirin dan hadirat, kita dah setuju bahawa pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah semua perbuatan manusia adalah dijadikan oleh Allah. Untuk memudahkan pemahaman, diri ini Allah yang cipta. Oleh sebab itu, segala yang muncul dari diri ini juga adalah ciptaan Allah. Diri ini yang melakukan pekerjaan, apa saja pekerjaan, adalah dicipta oleh Allah. Sudah tentulah lebih-lebih lagi sesuatu yang muncul dari diri ini, iaitu perbuatannya. Automatically lah bahawa perbuatan manusia juga adalah ciptaan Allah. Apalagi ayatnya tadi ada menyebut, Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Menurut akal, menurut dalil Quran, sunnah Nabi, semua membuktikan bahawa Allah bukan hanya mencipta manusia, tapi juga apa yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya, mungkin perkara ini belum Ustaz singgung. Mengapa manusia salat, puasa, zakat, haji, sedekah, wakaf, mereka layak mendapat pahala? Why? Kalau semua yang mereka buat itu adalah perbuatan Allah. Mengapa mereka ingin klaim, mana pahala saya baca Quran ya Allah? Mana pahala saya naik haji umrah? Mana pahala saya berzikir ya Allah? Mengapa klaim? Atas sebab itu, jika manusia berbuat dosa, manusia juga layak dihukum dan diazab. Dengan kata lain, walaupun perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala ambil kira. Mungkin itu tepat dalam bahasa Melayunya, Allah ambil kira. Segala usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak suka-suka hati mengazab manusia. Itu sebabnya berdasarkan ayat 38 dari surat
Al-Baqarah. Setelah Allah usir manusia, Adam dan Hawa dan iblis dari syurga ke permukaan bumi. Apa kata Allah sambungan ayat? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepadamu wahai manusia dan jin, penghuni bumi, petunjuk daripada aku. Siapa yang ikut petunjukku, mereka tak perlu takut menghadapi masa depan dan mereka tidak perlu bersedih hati meninggalkan dunia bila mati. Apa makna petunjuk di sini? Kelak akan aku datangkan petunjukku kepadamu, hai penghuni bumi. Ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan petunjuk itu ada dua, yaitu rasul demi rasul diutus untuk membimbing manusia dan jin. Yang kedua, kitab demi kitab diturunkan untuk menjadi pedoman manusia. Allah bukan zalim, Allah adil. Nah, zaman Nabi Musa, Allah turunkan Musa, diangkat menjadi rasul. Turunkan Taurat untuk jadi panduan umat manusia zaman itu. Datang era Isa, angkat Isa sebagai rasul. Turunkan Injil untuk panduan umat zaman itu. Datang era Rasul akhir zaman, diangkat Muhammad sebagai rasul. Diturunkan Quran untuk dijadikan pedoman. Apa maknanya? Manusia dan jin, kamu sebagai umat akhir zaman, bila kamu ikut Muhammad, rasul yang aku utus, ikut Quran, kamu tak perlu takut menghadapi masa depanmu, yaitu akhirat, alam barzakh, dan tak perlu bersedih hati ketika kamu meninggalkan dunia. Ayat ini ni ayat yang paling utama bagi pandangan Ustaz, supaya kita tidak perlu takut dan tidak perlu sedih dalam hidup ini, yaitu berpegang sajalah pada Quran dan Sunnah. Ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Nah, walaupun kita setuju segala perbuatan yang kita buat, baik dan buruk, itu adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, namun Allah sudah beri kita bimbingan, rasulnya. Kalau ingin masuk syurga, buat ini. Jika kamu langgar ini, kamu tempatmu akan ke neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? Kami tidak akan azab hamba-hamba kami, sehingga kami utus terlebih dahulu kepada mereka rasul-rasul kami. Kita diberi akal, boleh fikir mana baik, mana buruk. Nah, adapun pertanyaannya, macam mana Pak Ustaz kalau segala-galanya Allah yang mencipta, termasuk perbuatan kita? Tak bolehkah kita katakan yang baik itu adalah daripada Allah, yang buruk datangnya dari diri sendiri? Coba dengar baik-baik jawabannya. Kata ulama tafsir, boleh hukumnya. Semata-mata karena adab, sopan santun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqa kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang mencipta segala-galanya. Lihat surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang mencipta segala-galanya. Apa maksudnya? Bukan hanya manusia. Perbuatan manusia juga adalah ciptaan Allah. Tetapi, ini dia. Di sini perlunya kita belajar akidah. Tetapi, demi kesopanan kita, adab kita terhadap Allah, kita tidak boleh kaitkan keburukan itu dengan Allah.
Tak boleh kita kaitkan keburukan, kejahatan, maksiat kepada Allah. Ustaz buat contoh. Dalam surat Al-Kahfi. Betul tak Nabi Musa pernah mendakwa dirinya adalah orang yang paling alim di atas muka bumi? Sehingga Allah tegur. Kata Allah, ada lagi orang yang lebih alim daripadamu, hai Musa. Lalu Musa mohon, tolong tunjukkan aku ya Allah, mana manusia itu supaya aku boleh belajar kepadanya. Allah kata, kamu carilah menyusur pantai. Di pertemuan dua lautan kamu akan jumpa manusia itu. Lalu Musa pun berjalan bersama muridnya. Berjalan. Sampai di pertemuan dua lautan, mereka berhenti rehat di atas batu, di tepi pantai. Percikan air laut mengena pada bekalan yang mereka bawa, yaitu ikan yang sudah dimasak. Mungkin digoreng atau dibakar, sudah mati. Tetapi karena percikan air laut, ikan itu jadi hidup, lalu meloncat-loncat, masuk ke dalam laut. Sila baca nanti. Dalam kitab Ustaz yang sedang dicetak, yaitu tafsir surat Al-Kahfi. Ketika itu Musa sedang rehat, sedang tidur. Muridnya yang nampak peristiwa aneh itu kasihan. Lihat, Musa sedang rehat dan tak mau ganggu. Akhirnya begitu bangun, mereka meneruskan perjalanan. Muridnya terlupa hendak menjelaskan peristiwa yang ganjil dan aneh itu. Sampai ke suatu kawasan, Musa minta, "Atina ghada'ana." Wahai muridku, tolong keluarkan our lunch. Ghada'ana, yaitu makan tengah hari kita. Ketika itu, baru muridnya teringat. Subhanallah. Wahai Musa, aku terlupa tadi hendak memberitahu kepada Tuan bahwa ikan bekalan kita begitu kena percikan air laut, dia jadi hidup, meloncat-loncat akhirnya masuk laut. Saya segan hendak membangunkan Tuan memberi perkara sebenar. Dan setelah Tuan bangun pun lupa hendak menyampaikannya. Lalu muridnya berkata, Allah sebut dalam Al-Quran, ayat 63 dari surat Al-Kahfi. Apa kata muridnya? Wa ma ansanihu illa syaitan an azkurah. Wahai Musa, tidaklah yang melupakan daku kecuali syaitan, sehingga aku tidak ingat untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Betul tak murid Musa itu membangsakan yang melupakan itu syaitan, bukan Allah? Yang ini hukumnya boleh dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tujuan adab kepada Allah. Sebabnya sebagai contoh mudah, barangkali kita pernah dengar sesetengah ustaz kita ketika akan mengakhiri ceramahnya. Hadirin dan hadirat, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Segala yang baik-baik yang saya sampaikan itu adalah daripada Allah. Sedangkan bila ada silap salah, kekasaran, menyinggung perasaan, itu adalah dari diri saya sendiri. Hukumnya boleh tak? Tak mau kesalahan itu kita sandarkan pada Allah.
tapi kepada diri kita sendiri. Ustaz ketika belajar di Madinah dulu tanya kepada Tuan Syekh. Tuan Syekh, selalu ustaz-ustaz di negeri kami cakap macam ini ketika akan menutup ceramahnya. Hadirin dan hadirat, segala yang baik-baik yang setelah saya sampaikan itu adalah daripada Allah. Tetapi segala kekurangan, kekasaran itu dari diri saya sendiri. Boleh tak Tuan Syekh? Tuan Syekh jawab, boleh ya Abdullah. Dengan tujuan adab kepada Allah. Tak mau kita kaitkan kecacatan, kekurangan, keaiban itu pada Allah. Namun demikian kita kena yakin segala perbuatan baik dan buruk adalah Allah yang menjadikannya, namun dengan tujuan adab hukumnya boleh. Mudah-mudahan hadirin